ada reaktan masuk dan ada produk gitu ya. Nah, ini misalnya suatu aliran ya, menurut hukum termo 1 ya, di mana perubahan sistem sama dengan perubahan daripada lingkungan, sehingga nanti delta H itu sama dengan E delta H. Maaf. Delta H ditambahkan dengan delta EP ditambah dengan delta EK itu akan sama dengan Q plus W karena SAF gitu ya. Nah, ini ya apabila nanti pada sistem yang ditinjau ini, misalnya pada sistem yang ditinjau ini tidak ada perubahan kecepatan alirannya gitu ya, sehingga nanti ini delta EP-nya sama dengan 0, kemudian tidak ada perubahan posisi maka delta EP-nya sama dengan 0, dan kemudian tidak ada kerja karena SAF gitu ya, karena suatu poros ya, sehingga ini sama dengan 0, maka nanti delta H itu akan sama dengan Q gitu ya, di mana delta H ini adalah perubahan entalpi reaksi atau kita sebut dengan panas reaksi. Nah, ya. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar bahwa yang namanya panas reaksi itu adalah selisih, ya kan? Selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan pada temperatur dan tekanan yang sama. Nah, secara matematis dapat ditulis di mana delta H standar itu sama dengan delta H produk ya, standar produk dikurangi dengan delta H standar reaksi. Nah, rumus ini itu diturunkan ya. Ini rumus ini diturunkan dari rumus sebelumnya ya. Kalau kalian lihat di awal itu ya ada tulisan bahwa delta H reaksi standar itu sama dengan jumlah dari stokiometri, koefisien stokiometri komponen yang terlibat reaksi dikalikan dengan delta HF standarnya atau panas pembentukan standar dari komponen-komponen yang terlibat reaksi ya. Di mana VI-nya ini adalah koefisien dari stoikiometri yang nilainya kalau dia itu produk nilainya positif, kalau dia itu reaktan maka nilainya negatif. Sehingga gitu ya, kalau kita punya persamaan reaksi R ini mewakili dari koefisien stokiometri dari reaktan ya, kemudian P ini mewakili koefisien stokiometri dari produknya. Kalau kita mau menghitung delta H standar reaksinya untuk reaksi ini, maka ini sama dengan, kalau menurut ini dia berarti dijumlahkan ya, min R dikali delta HF standar reaktan ditambah dengan koefisien produknya kan positif ya, kalau ini negatif, nah dikalikan dengan delta HF standarnya produk. Nah, kalau dibalik gitu ya, supaya dia tidak negatif di depan, maka nanti koefisien stokiometri dikalikan dengan delta HF-nya untuk produk dikurangi dengan koefisien stokiometri dikalikan dengan delta HF-nya untuk komponen reaktan.
Nah, ini akan sama dengan persamaan yang ini, ya. Itu asal mulanya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh temperatur pada panas reaksi? Kemarin kita sudah belajar juga ya. Kemudian bagaimana pengaruh temperatur terhadap panas reaksi atau delta H standarnya gitu ya, delta H reaksi standar, bacanya seperti itu. Maka kita buat hukum Hess. Hukum Hess itu yang bentuknya seperti ini. Ya, jadi misalnya, mohon maaf ya nggak lurus, di sini ada T dari reaktannya. Kemudian di sini T dari produknya. Ya, jadi ini kayak tadi, misalnya ini ada reaktor, kemudian ini berlangsung pada temperatur T, ini ada reaktan, ini ada produk. Maka digambarkan nanti seperti ini ya. Nah, sehingga ini kita mau mencari delta H standarnya atau panas reaksi standarnya dari proses ini. Nah, ini bisa dihitung kalau kita juga menghitung dari delta H standar ya, reaksi standar pada 298 gitu ya. Nah, sehingga nanti alurnya ya, petnya, maka nanti dia turun ke bawah dulu dari T ke T0 atau T298, kemudian dia bereaksi dulu ya di T298 ini sesuai dengan nanti misalnya menggunakan delta HF 298 yang sudah ada di appendix C gitu ya, baru nanti kita kembalikan suhunya lagi dari 298 naik ke T dari reaksinya gitu. Nah, dari T ke T0 ini dihitung ya, disebut dengan delta H standar reaktannya. Ini dihitung dengan menggunakan panas sensibel, di mana di sini panas yang terjadi atau timbul akibat adanya perubahan temperatur dari T ke T0 gitu ya. Sama halnya dengan yang delta H untuk produk. Nah, ini juga dihitung menggunakan panas sensibel. Tapi di sini dari T0 ke T ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk menghitung ya delta H reaksi standar dari suatu proses reaksi kimia itu adalah ya berarti di sini delta H reaktan standar ditambah dengan delta H reaksi pada kondisi 298 ditambah dengan delta H produk ya, delta H standar produk. Dan kemarin ya, di sini juga kita sudah ngomongin ya bahwa delta H reaktan dan delta H produk itu merupakan panas sensibel, sehingga kita bisa menggunakan CPDT ya, di mana di sini kan terjadi perubahan temperatur, katakanlah di sini P-nya tetap ya, sehingga nanti pada P tetap di mana terjadi perubahan temperatur, maka entalpi bisa dihitung dengan menggunakan CPDT. Maka kalau di sini nanti reaktan yang lebih dari satu ya, sehingga persamaannya nanti delta H standar untuk reaktannya adalah jumlah dari integral, mohon maaf dikasih molnya dulu. Ya, jadi sigma N ya jumlah mol dari reaktannya nanti masing-masing berapa, kemudian CP standar DT ya ini untuk reaktan dari suhunya ini kan dari T ke 298 ya, berarti dari T ke 298 ya, 0,15 ini biar nggak kepanjangan saya singkat gitu ya. Kemudian ditambah dengan delta H 298 ya, ditambah dengan sigma
dari produknya integral N integral dikalikan dengan CP standar DT-nya. Nah, ini dari sini ke sini, itu berarti dari T0 ke T, dari T298 ke T, ya, T dari reaksinya, ya. Sehingga kita mau balik nih ya, supaya nanti bisa dijumlahkan gitu ya. Maka nanti ini kita balik yang 298 ke T ya, sehingga nanti bentuknya menjadi negatif untuk reaktan. N integral 298 T CP standar DT ditambah dengan delta H 298 ya, ditambah dengan sigma untuk produk integral kurang N CP standar DT ini 298 ke T ya. Kemudian yang ini kita gabungkan dengan yang ini sehingga nanti delta H reaksi standar ya, delta H reaksi standarnya itu sama dengan delta H 298 ya, panas pembentukan atau panas reaksi pada 298 ditambah dengan, nah ini ya dijumlahkan di sini sigma dari yang produk N integral 298 T CP standar DT dikurangi dengan sigma reaktan N integral 298 T CP standar DT. Nah, ini kalau disingkat, nah ini menjadi delta H reaksi standar sama dengan delta H reaksi standar pada temperatur 298 ditambah dengan integral 298 T delta CP standar DT. Nah, ini seperti kemarin ya. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini ya. Kita fokus ke sini ya. Jadi delta CP standar itu merupakan ya ini ya penjumlahan ya dari atau pengurangan dari NCP DT produk dikurangi dengan NCP DT-nya dari si reaktan ya. CP standarnya dari produk dikurangi dengan CPN, CP standarnya dari reaktan ya. Atau ya nanti delta CP standar itu juga bisa dihitung ya pakai kemarin delta A, delta B, delta C kuadrat, T kuadrat, maaf kurang. Delta CT kuadrat ditambah dengan delta DT min 2 ya. Nah, di sini nilai dari delta A-nya itu adalah penjumlahan dari semua komponen yang terlibat ya. Kita juga bisa langsung menjumlahkan antara reaktan dengan produknya, sehingga nanti delta A ini nilainya untuk keseluruhan dari reaksi adalah sigma dari ini produk ya, N I-nya dari masing-masing produk, AI-nya dari masing-masing komponen pada produk dikurangi dengan sigma NI-AI-nya tapi yang reaktan ya. Hal yang sama juga untuk delta B. Delta B ini nanti dicari dari NI-nya BI yang produk dijumlahin semuanya ya. Jadi mol dari masing-masing produknya dikalikan dengan nilai koefisien persamaan si ini ya, CP-nya yang B, kemudian dijumlahkan untuk produk dikurangi dengan sigma dari NI untuk masing-masing komponen dikalikan dengan BI yang
komponen pada reaktan. Hal yang sama untuk C, berarti ini juga P, NiCi dikurangi dengan sigma R, NiCi ya. Cuman ini komponen produknya, ini komponen reaktan. Hal yang sama untuk D. Sigma P, NiCi ya, dikurangi dengan sigma R, Di, Di ya. Nah, kalau sudah nanti ini dimasukkan ke sini ya, nilainya ini dimasukkan ke sini, A-nya berapa ya, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, baru diintegralkan gitu ya, sehingga nanti panas reaksi standar itu sama dengan tadi ya, delta H standar pada 298 ditambah dengan, kembali ke sini dulu, 98T delta CP/dt, di mana delta CP/dt-nya pakai yang ini, ya, sehingga nanti panas reaksi standarnya adalah delta H pada 298 ditambah dengan, nah ini diintegralkan ya, jadinya nanti delta A T ya, langsung berarti T min 298 ditambah dengan delta B per 2 T kuadrat min 298 kuadrat ditambah dengan delta C per 3 T pangkat 3 min 298 pangkat 3 ditambah dengan, ini langsung diselesaikan ya, delta D T min 298 per T kalikan dengan 298, T dikalikan dengan 298. Seperti ini ya. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung kalau kalau senyawanya cuma satu tok gitu ya. Tapi juga kalau misalnya ada reaktan, ya reaktan itu kan biasanya lebih dari satu ya, produknya lebih dari satu, kita bisa menggunakan akumulasi ya, pakai delta A, delta B, delta C, delta T dari persamaan kapasitas panas ya yang tersedia di referensi ya. Nah nanti kalau misalnya ininya CP per R ya, ininya adalah CP per R ya, maka nanti jangan lupa kalau mau mencari CP-nya setelah Anda dapatkan rumus ini ya, nanti dikalikan dengan R gitu ya. Gimana kira-kira, bisa dipahami? Itu adalah reviewnya. Bisa ya? Bisa Bu. Alhamdulillah. Besok pas ujian nih.